Halo, salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Iwayan Hadi Suartana. Saya guru di SMK Negeri 1 Tabanan, mengajar mata pelajaran Teknik Komputer Jaringan. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini di modul 1.4, saya akan mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi, di mana dari proses awal menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan validasi tindakan salah, terus menanyakan keyakinan pada siswa. Itu akan saya demonstrasikan lewat video dengan 2 kasus. Semoga video ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Pada kegiatan kali ini, kita akan mempraktekkan praktek segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif di demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa dalam 2 kasus yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini, siswa yang direstitusi diharapkan dapat menyadari kesalahannya, mencari pemecahan dan jalan keluar dari permasalahan tersebut, serta mampu mengembalikan semangat mereka dalam belajar. Segitiga restitusi sesuai namanya menggunakan 3 tahap dalam prosesnya, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Berikut tahapan-tahapannya. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Pada tahap ini, seorang guru berusaha menyadarkan siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahap 2, validasi tindakan salah. Pada tahapan ini, guru harus mampu memahami bahwa perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Memberi kesempatan kepada murid untuk secara sadar menceritakan tindakan yang ia telah lakukan, serta bersama-sama mencari solusi untuk memperbaikinya. Tahap 3, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang diyakini, mengingatkan pada motivasi, pada apa yang dia percaya dan cita-citakan pada dirinya sebagai tujuan hidup dan sebagai kesuksesan di masa mendatang. Dalam kegiatan ini akan ditampilkan 2 buah kasus, di mana kasus pertama tentang seorang siswa yang bermain game pada saat kerja kelompok. Kasus 2 menceritakan tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas pada LMS. Kasus 1, Putra bermain game saat kerja kelompok. Kadek Putra adalah siswa kelas 11 TKJ yang sedang belajar di laboratorium jaringan komputer yang sedang diajar oleh Bapak Hadi Suartana. Pembelajaran yang sedang berjalan adalah mata pelajaran infrastruktur jaringan, di mana kegiatan pembelajaran untuk konfigurasi alat jaringan dilakukan berkelompok dengan jumlah 3 siswa per kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mengambil peran masing-masing sesuai instruksi, di mana mereka secara berkolaborasi melakukan konfigurasi secara tahapan yang telah disiapkan pada lembar kerja. Pada saat kelompok, terlihat Kadek Putra sibuk dengan gadgetnya bermain game tanpa ikut berkolaborasi dalam mengerjakan kegiatan praktikum. Sesekali,
Ia berpura-pura ikut berdiskusi untuk mengelabui teman-temannya dan guru pembimbing yang sewaktu-waktu berkeliling memantau pekerjaan kelompok siswa. Bapak Hadi memantau gerak-gerik Putra dan bermaksud melakukan segitiga restitusi di jam jeda pembelajaran yang tersedia ruang waktu sekitar 60 menit. Pak, oke, masuk. Berikut Putra, video kegiatannya. silakan duduk. Sudah selesai istirahatnya? Nggak apa-apa, Pak. Kamu duduk di bagian sini. Putra, silakan duduk di bagian bawah. Iya. Ini kanan. Pak Roland, kalian Baik Pak. tadi udah istirahat ya? Sudah Pak. Sudah makan siang? Sudah. Eh, kamu tahu kenapa bawa panggil di sini? Hah? Oke, ya. Kamu tahu Iya. kenapa Putra dan kamu saya panggil di sini? Yang bermasalah sebenarnya Putra, gitu ya. Tadi waktu kegiatan pembelajaran saya memantau apa yang kita lakukan dengan teman kelompoknya, bukan juga atas pengaduan teman-temannya, ya. Jadi saya lihat tadi dari pemantauan saya itu waktu kegiatan pembelajaran ada yang tidak sesuai harapan, ya. Mungkin Putra paham apa yang Pak maksudkan? Belum? Oke. Jadi tadi saya memberikan tugas, terus juga targetnya kan semua di antara 3 orang di satu kelompok semua harus berperan serta dalam kegiatan kolaborasi sehingga nanti kalian bisa saling tukar pemikiran, ide. Nah, itu rencana awal ya, seperti kesepakatan kelas kita. Nah, di satu sisi, kenapa tadi saya tidak langsung mengambil Putra? Karena ada satu hal. Jadi seperti kesepakatan kelas kita belajar untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ya. Putra tadi main game kan? Iya. Oke. Sudah tahu kan? Tahu Bapak panggil sekarang sini. Iya. Jadi pada dasarnya saya tidak mempermasalahkan anak-anak itu main game, ya. Tapi yang jadi masalah adalah jika tempatnya main game itu tidak ada kondisi yang cocok, yang bagus. Jadi kamu kalau pas jam istirahat main game tidak apa-apa, itu untuk refleksi, untuk hiburan, ya. Tapi tadi kesepakatan kelas kita men-setting konfigurasi jaringan sehingga kalian bisa nanti memaksimalkan kompetensi kalian. Saya tidak tadi pantau kita main game. Waktu saya deketin, kembali ikut di kelompok, dia pura-pura ikut, saya tetap amati, ya. Oke, bukan? Punya cita-cita? Cita-citanya apa? Dari orang sukses, ya. Sebenarnya semua orang berpotensi sukses, ya. Jadi saya senang mendengar kalau anak-anak ada punya cita-cita menjadi orang sukses. Jadi memang skupnya masih besar. Menjadi orang sukses itu dimulai dari hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu adalah mengikuti sebuah proses. Siapapun yang mengikuti sebuah proses pasti dia akan sukses. Orang yang tidak sukses itu jika orang keluar dari sebuah hal yang harusnya mereka kerjakan tapi tidak mereka kerjakan, ya. Oke, untuk pembelajaran lanjutan nanti apa
yang bisa Putra perbaiki dari kegiatan tadi? Kalau di pembelajaran juga, saya berarti tidak akan bermain HP pada saat jam. Oke, teman-temannya dengar ya. Putra jadi tidak akan main HP. Ada kegiatan pembelajaran. Kalau nanti setelah pembelajaran silakan ya. Karena HP merupakan sumber dari segala macam informasi. Jadi kita menggunakannya, manfaatkannya sebijaksana mungkin. Seperti tujuan awal kita belajar di sini, kalian adalah anak TKJ, sekolah menengah kejuruan. Beda dengan SMA. Kalian yang mengutamakan adalah nanti saat kalian lulus adalah skill, kompetensi kalian. Di sinilah kita melatih kompetensi kita, ya, melatih kompetensi kita. Bagaimana nanti kamu mempersiapkan diri, kan 3 bulan lagi kita PKL ya, kita akan PKL 3 bulan lagi, kita akan ke lapangan. Kamu harus mempersiapkan tugas fungsinya Pak. Di sini adalah membimbing kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh diskusi, ya. Tahu kalian di awal boleh diskusi dengan teman di kelompoknya untuk membangun satu visi bersama, membangun ya. Oke, seperti itu. Putra berjanji akan tidak bermain game saat kegiatan pembelajaran, jadi fokus. Semoga nanti kamu bisa mengikuti kegiatan praktikum dengan maksimal ya, sehingga nanti kalian bertiga bisa kolaborasi. Bayangkan seperti tadi, kamu main game, mungkin apa yang kamu rasakan berdua dalam hatinya? Mungkin dari sisi kesel ya, kesel satu sisi gitu ya. Di satu sisi mungkin kamu gak enak memberitahu temanmu gitu. Tapi sebenarnya yang akan menjadi risiko yang rugi adalah Putra, karena temanmu itu fokus mengerjakan, Putra fokus main game. Nanti saat kita melakukan praktek simulasi secara perorangan, Putra akan kebingungan. Ya, itu sebenarnya merugikan di satu sisi untuk Putra. Nah, tujuan fungsi Bapak melakukan segitiga restitusi yang mengingatkan kembali, mengembalikan Putra pada rule pembelajaran, ya, bersama-sama kembali ke kesepakatan kelas, ya, bahwa kita berkembang, bertumbuh bersama, saling mengingatkan, ya, kamu saling mengingatkan, saya saling mengingatkan, mantap saling mengingatkan, karena pada dasarnya untuk maju tumbuh bersama menjadi komunitas yang baik itu adalah saling mengingatkan. Ya, bukannya Bapak marah, tapi mudah-mudahan pengalaman sekarang dijadikan pembelajaran. Oke, ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak silakan istirahat, nanti kegiatan pembelajaran kita kembali. Oke, ya, ya. Ya. Pada kasus 2, siswa bernama Bagus tidak mengumpulkan tugas beberapa minggu pada LMS. Bagus adalah siswa kelas 11 TKJ yang sehari-harinya rajin dan murah senyum. Dalam beberapa minggu terakhir, Pak Hadi memperhatikan Bagus sering mengantuk di dalam kelas dan tugasnya di LMS kosong. Pada jam istirahat sebelum kegiatan pembelajaran, Bagus dipanggil dan diajak berdiskusi menggunakan model segitiga restitusi. Dalam hal ini, Pak Hadi menggunakan segitiga restitusi dalam menyadarkan kesalahan yang telah dilakukan Bagus, mengembalikan semangat belajar Bagus, serta nilai-nilai dengan berpatokan pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Pak Hadi dan Bagus juga bersama-sama berdiskusi mencari jalan keluar akan permasalahan yang dihadapi Bagus. Dalam diskusi itu, Bagus menyadari kesalahannya. Bagus menceritakan dirinya kekurangan waktu dalam belajar. Dia sepulang sekolah harus membantu orang tuanya menyiapkan dagangan ibunya sampai malam dan
Besok paginya mengantar ibunya jualan ke pasar. Berikut video kegiatannya. Selamat pagi, Agus. Apa kabarmu hari ini? Baik, Pak. Ya. Sehat, benar. Bener, Pak. Terus kenapa kamu kayak lesu kayak gitu? Pasti nggak tidur tadi malam ya? Kurang tidur dikit ya, Pak. Kurang tidur? Iya, Pak. Kamu tahu kenapa Pak ajak ngobrol hari ini? Tidak, Pak. Benar. Oke. Ini terkait dengan LMS, tentang penugasan yang terkait mata pelajaran, tentang topik pembelajaran yang kita bahas 2 minggu ini. Saya memantau tugas-tugasmu di LMS kosong. Saya udah komentarkan di LMS kepada murid-murid siswa yang belum muncul tugas. Kayaknya kamu juga tidak mereplay komentar saya. Apa kamu ngebuka LMS-nya 2 minggu ini? Tidak, Pak. Oh, kamu nggak buka LMS-nya. Berarti kegiatan pembelajaran sejauh ini kamu di kelas itu terlihat murung, terlihat ngantuk. Itu karena juga nggak melihat penugasan ya? Kamu nggak bertanya ke temennya? Tidak, Pak. Bagus. Saya nggak tahu apa permasalahan kamu. Jadi Pak, dulu 25 tahun yang lalu juga pernah menjadi anak siswa sekolah menengah, sama seperti kamu ya. Di rumah mungkin kita ada masalah sedikit, dengan teman-teman di sekolah mungkin juga ada masalah ya. Tapi permasalahan itu kalau kamu tidak mampu untuk kelola sendiri, baiknya kamu ceritakan ya, baiknya kamu ceritakan ya. Nanti sebelum ini menjadi sebuah laporan, saya tidak mau nanti hal ini itu sampai masuk ke guru BK ya. Pak memanggil kamu ke sini untuk ngobrol, jadi kamu tidak usah merasa beban kenapa saya panggil ya. Nanti kan kita akan ada kegiatan pembelajaran jam 6, 7, 8, 9 nanti di siang nanti ya. Makanya pagi ini jam istirahat kamu saya panggil ya. Saya ingin dulu mengobrol tentang permasalahan di pembelajaran kamu. Oke, kamu paham LMS yang mana yang kamu belum upload tugasnya selama 2 minggu ini? Paham, Pak. Oke ya, paham ya. Berarti kamu udah tahu kesalahannya di mana. Kalau tidak keberatan, apa sih yang melandasi kamu tidak mengerjakan tugas? Atau kamu punya kesibukan lain atau gimana? Coba ceritakan. Ada masalah? Saya kehabisan waktu, Pak. Kita di rumah, saya kehabisan waktu, Pak. Kamu kehabisan waktu? Iya, Pak. Sebentar. Rumahmu di mana? Di Margo, Pak. Di Margo. Kamu pulang dari sini kurang lebih jam 3:30, jam 4 baru berjalan pulang. Nyampe di rumah kurang lebih jam berapa? Jam 4:30. Iya, Pak. Kamu ngapain saja di rumah? Kalau boleh cerita aja, nggak apa-apa, santai. Jadi Pak di sini tujuannya untuk membuka hati kamu. Siapa tahu kalau ada masalah Pak bisa bantu, gitu ya. Gimana? Coba ceritakan. Sebenarnya saya bantu orang tua saya, Pak. Bantu orang tua kamu. Iya. Orang tua kamu kerjaannya apa? Jualan, Pak, di pasar. Jualan di pasar Marga. Iya, Pak. Kamu bantu orang tuamu malam atau paginya?
malamnya Pak. Malamnya kamu bantu ngapain? Itu nyiapin dagangan. Untuk nyiapin dagangan. Iya Pak. Terus paginya? Paginya saya ikut ibu saya untuk jualan pasar Pak. Malamnya sampai jam berapa kamu begadang biasanya? Sampai jam 11 malam Pak. Di jam 11 malam. Iya Pak. Pagi kamu ke pasar jam berapa? Jam 3 Pak. Jam 3 sampai jam? Sampai jam 5 Pak. Oke. Ya nggak apa-apa, santai aja ya. Begini, ya saya kan sebelumnya tidak tahu permasalahan kamu, ya. Jadi makanya kenapa saya memanggil kamu untuk menelusuri permasalahan apa yang kamu ketemui gitu ya di pribadimu, di keluargamu, sehingga memang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ya. Ke depan apa kiat mungkin yang kamu bisa idekan agar pembelajaran tetap berjalan, kamu membantu orang tuamu juga tetap berjalan gitu. Mungkin apa yang bisa kamu idekan? Saya akan coba kerjakan tugasnya setelah pulang sekolah Pak. Kamu akan mengerjakan tugasnya pulang sekolah. Iya Pak. Oke. Kamu punya cita-cita nggak, Agus? Punya Pak. Jadi apa? Jadi teknisi Pak. Jadi teknisi. Iya Pak. Oke. Kamu di sini adalah belajar tentang teknik komputer jaringan. Kamu di masyarakat akan dilabeli orang oleh anak TKJ, gitu ya. Beda dengan anak SMA. Di SMK, kamu dilatih untuk terampil dalam skill, ya. Terampil dalam skill. Jadi proses kegiatan praktik pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu mendukung hal-hal apa yang nanti kamu implementasikan dunia kerja, ya. Jika kamu bermasalah dalam ketersediaan waktu, kamu bisa bicarakan, ya. Kamu bisa bicarakan. Kita bahas bareng-bareng gimana mencari solusi tentang kebutuhan waktu kamu, ya. Saran saya sih seperti tadi mungkin yang kamu idekan. Saya setuju itu. Kamu pulang sekolah, kamu bisa istirahat dulu, izin dengan orang tuamu. Kamu istirahat dulu sebentar, kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Kamu belajar dulu, karena kalau belajar malam kamu pasti akan ngantuk. Jadi habis makan, habis istirahat, kamu belajar kurang lebih 1 jam udah cukup. Kerjakan tugas-tugasnya. Kalaupun tidak cukup mengerjakan tugasnya, besok pagi pulang dari pasar, kamu bisa buka LMS-nya. Mungkin pagi-pagi kan ide press ya. Kamu bisa melakukan seperti di sana. Ya, di sana untuk melengkapi tugas-tugas di LMS-mu, ya. Ini hujan lebat ini. Mudah-mudahan kamu paham apa yang Pak omongkan ya. Iya. Mungkin udah merasa lega kalau cerita seperti ini ke Pak. Sudah Pak. Ya. Jadi kalau besok ada permasalahan, kamu bisa ceritakan, gitu ya. Kamu bisa ceritakan sehingga nanti kita mendapatkan solusi. Kalau waktu kamu terbatas, nanti kita bersama-sama membahasnya. Kamu bisa juga manfaatkan waktu kosong di lab, jam istirahat kamu bisa manfaatkan di lab. Oke, seperti itu. Kamu punya visi, punya cita-cita ke depan. Tidak bermasalah sekarang bahwa kita susah, gitu ya. Kita susah, ekonomi susah, tapi semangat belajar itu tidak boleh kendor. Ya, oke, seperti itu. Tidak usah merasa takut. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini lewat segitiga restitusi itu bisa membantu kamu untuk tumbuh, ya, untuk tumbuh, untuk maju. Tidak harus terbeban dari permasalahan, tapi gunakan permasalahan sebagai pantulan, gitu ya, untuk maju, ya. Oke, guys. Ya, jangan takut kalau umpamanya Pak ajak diskusi seperti ini. Ya.
Nanti lengkapi tugasnya dulu ya. Kan sekarang udah ada jam istirahat. Kamu bisa manfaatkan komputer yang di sekolah. Ajak temannya untuk berdiskusi. Oke? Ya Pak. Ya, ada permasalahan lagi? Ya Pak. Maaf saya sebelumnya malu untuk menceritakannya Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Silakan kembali dulu ke kelas ya. Ya Pak. Ya, hati-hati, jaga diri ya. Ya Pak. Oke, ya. Terima kasih atas ya. Kelas TKJ, nama saya Ekadet Putra Wibawa. Di sini saya siswa yang sering main game pada saat pembelajaran kelompok. Jadi setelah Bapak Adi melakukan segitiga restitusi, saya menjadi lega dan bersemangat kembali dalam belajar. Karena kenapa? Ketika tahu saya sering main game saat jam kerja, Pak Hadi memanggil saya di jam istirahat. Beliau tidak memarahi saya, tetapi beliau menyadarkan saya atas kesalahan dan beliau menasihati dan menguatkan saya tetap kembali semangat lagi. Dan saya ucapkan terima kasih segitiga restitusi dan terima kasih Pak Hadi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya siswa TKJ atas nama Ida Bagus Iman Gede Wipayana. Saya siswa yang sering tidak mengerjakan tugas pada saat pembelajaran. Setelah Pak Hadi melakukan segitiga restitusi, saya menjadi senang dan lega. Saya bisa menceritakan keluhan saya dan mencari solusi atas permasalahan saya. Ketika Pak Hadi tahu saya sering tidak mengerjakan tugas, Pak Hadi memanggil saya di jam istirahat. Beliau tidak memarahi saya. Beliau menyadarkan atas kesalahan saya. Beliau menasihati dan menguatkan saya. Terima kasih Pak Hadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian kegiatan segitiga restitusi dalam dua kasus berbeda di dalam kelas pembelajaran. Terima kasih atas menyimak video ini.